Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Penatuamu memandang Chen Ping yang telah berubah menjadi patung es dan mendengus dingin. Yang lain memandang Chen Ping dan menghela nafas. Aku tidak menyangka seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sayang sekali aku sendiri tidak mengetahuinya, dan berakhir seperti ini. Penatuamu adalah master di puncak alam kesengsaraan. Beraninya dia, master alam kesengsaraan tingkat ketiga, mengikuti penatuamu. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Saya pikir saya tidak terkalahkan, tapi saya tidak menyangka ada gunung di luar gunung dan ada orang di luar manusia. Banyak biksu yang mengagumi keberanian Chen Ping, tetapi mereka menertawakannya dan bunuh diri. Menggunakan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga untuk melawan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan, apa artinya selain mencari kematian? Bahkan Lan Yingying memandang Chen Ping yang berubah menjadi patung es, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Chen Ping, apakah dia benar-benar tidak takut mati. Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Chen Ping, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api berkedip di dada Chen Ping. Inilah elemen api di tubuh Chen Ping yang bekerja keras. Bintang asal bersinar dengan cahaya, memancarkan hampir seluruh kekuatan asal. Nyala api semakin membesar, dan es yang membungkus Chen Ping mulai mencair perlahan. Api membakar es, mengeluarkan semburan uap yang langsung memenuhi langit dan bumi. Sosok Chen Ping juga menjulang di bawah uap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak mati di bawah segel es penatuamu, dan bahkan bisa menggunakan api pamungkas untuk mencairkan es. Penatuamu juga tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, kamu sebenarnya bisa menggunakan keterampilan berbasis api, tidak heran kamu begitu sombong. Jangan mengira hanya api yang bisa melelehkan esku. Biarkan aku menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Tanda seru. Penatuamu bukannya tidak sabar atau tidak sabar, dengan genggaman lembut telapak tangannya, udara dingin dari langit mengembun langsung ke arah penatuamu. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia menggunakan seluruh kekuatan apinya untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Namun kini tetuamu justru ingin mengambil tindakan lagi, dan nampaknya aksi kali ini lebih brutal. Chen Ping ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Chen Ping belum mati sekarang, dia pasti akan mati dengan pukulan ini. Nak, aku khawatir kamu tidak dapat menahan pukulan ini. Aku tidak menyangka kamu hanya berada di puncak. Alam kesengsaraan akan menempatkanku dalam situasi putus asa. Jika aku tahu kamu sungguh sia-sia, aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu, kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit penyesalan. Saat ini, tidak ada gunanya membicarakan penyesalan. Senior, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Chen Ping berkata dengan sangat bersalah. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggunakan tubuh jiwa yang tersisa untuk memblokirnya untukmu? Dengan cara ini, kamu akan baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku bisa tinggal di dunia ini. Raja Iblis Ciyun berencana mengorbankan dirinya demi keselamatan Chen Ping. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa. Setelah meninggalkan tuan rumah, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika dia diserang, dia pasti akan musnah. Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak boleh menyerah sampai akhir, mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Chen Ping membujuk Raja Iblis Ciyun, tapi dia sendiri sudah siap untuk mati. Berhenti. Tepat ketika penatuamu hendak menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, sebuah teriakan terdengar. Penatuamu berhenti dan melihat sekeliling, seluruh tubuhnya menjadi linglung, dan dia melihat bahwa seluruh istana Guanghan menjadi sangat dingin. Dalam jarak 10 mil, kepingan salju berjatuhan,
dan angin bersiul seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua biksu merasakan hawa dingin yang mengerikan di sekujur tubuh mereka, dan mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Saya melihat seorang wanita seperti peri mengenakan pakaian putih terbang keluar dari aula di langit bersalju. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh Penatua Mu langsung tertarik. Pergi. Melihat pemandangan ini, Lan Yingying adalah orang pertama yang berlutut di tanah, diikuti oleh banyak murid istana Guanghan. Temui Tuan Istana. Apakah ini penguasa istana-istana Guanghan? Indah sekali. Hari ini membuka mata. Saya benar-benar bertemu dengan kepala istana-istana Guanghan. Aura yang sangat menakutkan. Apakah kepala istana-istana Guanghan ini sudah berada di alam Mahayana? Banyak biksu memandangi wanita yang tampak kaget. Kepala istana-istana Guanghan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan tiba-tiba angin dan salju bergulung kembali, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang melayang di antara langit dan bumi menghilang seketika. Elder Mu, jika kamu melakukan apapun yang kamu inginkan di istana Guanghan, tahukah kamu bahwa ini melanggar aturan istana Guanghan kita? Jika masalah ini menyebar, siapa yang berani datang ke istana Guanghan kita? Kepala istana-istana Guanghan memandang Penatua Mu dengan ekspresi dingin dan bertanya. Wajah Penatua Mu penuh dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak berlutut di hadapan kepala istana-istana Guanghan. Terlihat bahwa Penatua Mu tidak memiliki rasa hormat khusus terhadap kepala istana-istana Guanghan. Tuan Istana, orang ini membunuh keponakanku di depanku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, bagaimana aku bisa layak menerima keponakanku yang sudah meninggal? Penatua Mu berkata dengan gigi terkatup. Tetuamu, dia membunuh keponakanmu, dan orang-orang dari keluargamu ingin berbicara dengannya. Meskipun kamu juga dari keluargamu, kamu sekarang adalah tetua istana Guanghan, dan kamu harus mematuhi peraturan istana Guanghan. Petik 2. Kata penguasa istana Guanghan dengan dingin. Mata Penatua Mu sedikit menyipit, kalau begitu aku harus membunuhnya hari ini. Penatua Mu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, sebenarnya memprovokasi kepala istana-istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana, di depan umum. Adegan ini langsung membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Tetua itu mengikuti penguasa istana pertama untuk menantang. Apakah Anda salah minum obat? Chen Ping juga sangat terkejut, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Penguasa istana Guanghan melambaikan tangannya dengan ringan, dan jiwa es transparan langsung menghalangi Chen Ping. Melihat ini, Penatua Mu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Istana, apakah Anda akan benar-benar putus dengan keluargamu demi anak laki-laki yang tidak ada hubungannya? Saya hanya menjunjung tinggi aturan istana Guanghan. Apakah Anda harus membunuh orang di istana Guanghan? Jangan lupa, kata kepala istana-istana Guanghan dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dia meninggalkan istana Guanghan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu keluargamu dan menceritakan semuanya di sini. Keponakanku sudah meninggal. Masalah ini tidak akan seperti ini. Lupakan. Setelah Penatua Mu selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Chen Ping dan pergi. Bahkan sekarang, Penatua Mu belum mengungkapkan identitas asli Chen Ping karena dia tidak ingin orang lain sampai di sana terlebih dahulu. Dia ingin semua persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis jatuh ke tangan keluargamu. Yingying, tolong bawa seseorang untuk membereskan tempat ini, lalu biarkan para biksu beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih biksu wanita favorit mereka. Kata kepala istana-istana Guanghan kepada Lan Yingying. Seperti yang kamu perintahkan. Lan Yingying mengangguk, lalu pergi bersama banyak biksu. Chen Ping melihat ini, tapi tidak pergi. Lan Yingying sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan di sini? Lan Yingying bertanya pada Chen Ping dengan suara rendah. Saya di sini untuk mencari Tuan Istana Anda,
bukan untuk mencari seorang kultivator wanita, jadi tentu saja saya tidak bisa pergi. Kata Chen Ping. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, Tuan Istana kami. Ying, biarkan dia tinggal dan bawa yang lain pergi. Kata penguasa Istana Guanghan. Ketika Lan Yingying mendengar ini, dia sedikit terkejut, karena penguasa Istana Guanghan tidak menyukai laki-laki, dan aturan Istana Guanghan adalah bahwa semua murid tidak diperbolehkan menemukan teman Tao. Kepala Istana Guanghan memberikan contoh dan tidak akan mendekati kultivator laki-laki sama sekali. Namun hari ini, pemilik istana berinisiatif membiarkan Chen Ping tinggal, yang mengejutkan Lan Yingying. Namun, Lan Yingying tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa pergi bersama banyak biksu. Kamu datang denganku. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara dengan Chen Ping, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Chen Ping mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Chen Ping masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah segumpal jiwa, dan dia hanyalah orang suci di Istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, penguasa Istana Guanghan menembakkan ledakan kekuatan spiritual dan mengalir langsung ke tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak mengelak dan membiarkan kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Meskipun Anda memecahkan segel es penatuamu, terlalu banyak energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasi Anda selanjutnya. Saya sekarang telah menghilangkan energi dingin dari tubuh Anda. Penguasa Istana Guanghan berkata kepada Chen Ping. Kamu kenal saya. Chen Ping sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan itu sudah lama sekali, sehingga kepala istana Guanghan mungkin mengenalinya. Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Chen yang luar biasa. Meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, auramu tidak dapat diubah. Jika aku tidak tahu itu kamu, kemungkinan besar aku akan menghentikanmu. Kepala istana Guanghan tersenyum ringan dan berkata, Tuan Istana, saya sedikit terkejut. Beraninya tetua itu menentang Anda. Chen Ping tidak bisa mengerti, sungguh keterlaluan jika seorang tetua menentang penguasa istana. Mengapa? Kepala istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat agar Chen Ping duduk, lalu berkata perlahan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa saya, murid istana Guanghan, tidak terlalu kuat? Blood Demon membentuk kembali tubuhku dan memintaku untuk membangun kembali istana Guanghan. Aku juga berhasil memenangkan hati beberapa murid istana Guanghan yang tinggal di berbagai tempat. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid baru. Jika istana Guanghan ingin berkembang, harus memiliki sumber daya. Tidak ada cara lain, jadi saya berpikir untuk meminta murid luar untuk mencari pendamping Tao. Banyak kultivator laki-laki datang satu demi satu. Selama pendamping Tao yang cocok ditemukan, kultivator laki-laki ini juga dapat digunakan oleh istana Guanghan kita, dan sumber daya mereka akan menjadi istana Guanghan kita. Ini dari istana Han. Adapun penatuamu, dia juga datang ke sini untuk mendapatkan keterampilan berbasis es di istana Guanghan saya. Saya juga kebetulan menggunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu dan mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Selanjutnya, para kultivator laki-laki dari keluargamu semuanya berlatih teknik berbasis api. Ketika saatnya tiba, mereka dapat berlatih kultivasi ganda dengan murid perempuan kami dari Istana Guanghan, dan mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Omong-omong, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada perbedaan nyata antara atasan dan bawahan, jadi penatuamu tidak takut padaku. Kepala istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah mendengar ini, Chen Ping juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan dari kepala istana Guanghan. Baru saja membentuk kembali tubuhnya, dia harus membangun kembali istana Guanghan dan mencoba yang terbaik mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan istana Guanghan. Artinya istana Guanghan pasti menjadi yang tersulit pada tahap awalnya. Kalau begitu karena aku, bukankah kepala istana akan menyinggung keluargamu?
Chen Ping sedikit malu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan membunuh Namukui dan membawa begitu banyak masalah ke istana Guanghan. Bagi Tuan Chen, ada baiknya menyinggung banyak orang, apalagi menyinggung satu keluargamu. Jika bukan karena Tuan Chen, saya khawatir sinar jiwa itu sudah lama hilang, dan tidak akan pernah ada Guangdong di dunia manusia. Ini adalah istana yang dingin. Penguasa istana Guanghan tidak menyesal. Kali ini, Chen Ping merasa lebih malu. Awalnya, dia berencana untuk mengambil batu iblis surgawi dan pergi. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Tuan istana, apa yang terjadi dengan perjalanan istana Guanghan ke daerah kutub? Jika saya dapat membantu, saya akan sangat senang. Chen Ping bertanya kepada kepala istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di istana Guanghan, Chen Ping selalu harus melakukan sesuatu untuk orang lain sebelum pergi. Jika dia mengambil batu iblis surgawi, menamparkan pantatnya dan pergi, itu terlalu tidak manusiawi. Melihat Chen Ping bertanya tentang perjalanan ke kutub, kepala istana Guanghan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak pergi ke kutub. Apakah Anda datang ke istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi? Aku akan segera mengobati batu iblis surgawi. Aku akan memberimu batu itu, sebaiknya kamu pergi.